Ya, ini untuk Rush Ultimo ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk Grand Max dan Toyota kalau nggak salah ya. Bolam 3 warna ya, GL3 ya, JL3. Bolam JL3 apa sih keunggulannya? Jadi kita ngomong dulu keunggulannya dan kelemahannya pun akan kita bahas. Saya berusaha objektif. Kalau jelek saya ngomong jelek, bagus saya ngomong bagus. Saya itu udah poin orangnya. Tinggal keputusan di tangan Anda. Yang punya duit Anda, bukan saya. Saya nggak mau memaksa. Cuma kalau Anda sudah WhatsApp saya harus menanyakan, Pak, jadi beli gak? Kalau nggak jadi beli ya sudah, encet. Tapi kalau Anda masih bilang jadi beli, akan saya keep chatnya. Kenapa? Karena setelah Anda beli, untuk saya tulis alamat ini itu, saya perlu baca apa sih yang Bapak tanyakan tadi. Poin-poin pentingnya bagaimana? Kadang-kadang kan ada orang chat begini, Pak, saya maunya yang begini-begini, buat mobil apa? Bener nggak? Jadi kita harus bekerja seperti itu, ya. Supaya kenapa? Hasilnya maksimal. Intinya gini loh, saya itu mau customer saya itu begini, puas, gitu ya. Walaupun tingkat kepuasan tiap-tiap orang memang berbeda. Saya juga nggak bisa bilang customer saya harus puas 100%. Tapi setidaknya adalah Bapak beli lampu beginian untuk upgrade penerangan, bener nggak? Setidaknya harus lebih terang dari lampu yang standar. Itu aja intinya, ya. Karena tingkat kepuasan tiap-tiap orang berbeda, ya. Walaupun Anda udah nginep di hotel bintang 4 atau bintang 5 yang mahal, yang pokoknya fasilitasnya wah, kadang-kadang ada juga orang masih merasa kurang gitu ya. Jadi makanya saya bilang tingkat kepuasan orang-orang berbeda, tapi intinya adalah kita yang pasti udah pasti lebih terang, gitu aja ya. Ya, satu syaratnya kan bolamnya watt dan luxnya harus gede. Ini bolamnya lumayan bro, wattnya. Wattnya berapa ya? Lupa saya. 28 apa 30 ya? 29 bro, jadi 30 watt kira-kira ya. Jadi ini bohlam yang termasuk bohlam yang paling besar wattnya untuk bohlam 3 warna. Apa sih 3 warna itu? Jadi dia bisa warna putih, bisa warna putih kuning, bisa warna kuning. Kalau di color temperatur kan dia bisa 3000 K, bisa 4300, bisa 6000 K. Ya, jadi bisa 3 warna. 3 warna itu di saat lampu dekat. Kalau di lampu jauhnya tetap warna putih. Ya, paham? Jadi bisa berubah warna. Kenapa dia bisa berubah warna? Ada juga yang WA ke saya. Kenapa bisa berubah warna ya Pak? Karena dia chipnya ada 2, atas dan bawah, yang ada payungnya bagian depan. Ya, jadi dia bisa nyala chip putihnya, bisa nyala chip kuningnya, bisa nyala dua-duanya. Jadi makanya bisa putih, bisa kuning, bisa putih kuning. Gitu ya. Jadi ini watt dan luxnya gede, terpenuhi bro. 30 watt ini menurut saya paling terang 30 watt saat ini. Ya. 30 watt paling terang. Ini bisa di atas 3000 lux ya. Ini bolam watt dan luxnya paling terang untuk 3 warna saat ini. Saat ini adalah tahun 2021. Siapa tahu mungkin Anda nontonnya di tahun 2022. Ini video tahun 2021 ya udah ketinggalan zaman ya. Jadi untuk saat ini 2021 ini bolam yang watt dan luxnya paling terang. Februari 2021. Mungkin nanti 6 bulan kemudian ada ketemu chip yang lebih efisien, lebih terang, mungkin ada. Tapi saat ini paling terang. Teknologi pendinginannya dia sudah menggunakan double cooper. Ya. Kedua, stabil iya. Saya juga sebelum saya jual LED ini saya sudah coba bro di mobil sendiri. Ya, kalau hasilnya di mobil sendiri jelek, saya nggak berani jual, malu kita mempromosikannya. Saya nggak berani ngomong bebas seperti begini. Ya, nggak berani bro. Ya, karena apa yang kita jual ya kita sudah tes. Ya, seperti itu. Kalau ada masalah akan kita bilang. Nanti ini kita bilang sisi positifnya dulu, sisi negatifnya akan kita jabarkan juga ya. Syarat kedua watt dan lux. Syarat ke-1 watt dan luxnya besar, kedua stabil iya, ketiga adjustable bisa diputar bro ya. Bisa arah jam 11, jam 12 bisa ya. Karena tiap-tiap dudukan rumah lampu, tiap-tiap mobil berbeda-beda. Ada yang ininya di jam 12, ininya ada di jam 11, ada yang di 11.30. Jadi kalau ininya terlalu begini, berarti Anda tinggal dorong mentok. Tapi kalau kadang-kadang ininya ada yang di jam 12 ya berarti Anda mesti dorong begini. Kadang-kadang ada yang ininya di arah jam 11. Tapi kita butuhnya 11.30 ya, kita tinggal putar begini. Ya, ngerti? Jadi makanya kenapa keuntungan bolam adjustable itu enak sekali ya. Syarat harus adjustable
ya. Keempat adalah soal serviceable. Bolam-bolam chip yang 3 warna siapapun, merek apapun tidak bisa diservis, rusak buang karena tidak ada spare partnya. Kecuali ada yang jual spare partnya bisa di replace, ya kita bisa replace. Ini nggak ada, jadi rusak buang. Merek-merek lain pun buang bro, ya. Jadi nggak ada istimewanya. Berarti syarat keempat ini void. Syarat kelima soal bayangan gelap. Nah, bayangan gelap ini bolamnya memang agak gelap. Ya, kenapa agak gelap? Nah, karena chipnya mendem. Chip-chip CSP mendem, tidak ada lensanya. Ada yang bertanya kepada saya, "Pak, saya mau kri 2 warna." Belum ada, bro. Belum lahir. Kalau udah lahir ya pasti kita beli. Ya, belum ada. Jadi bayangan gelapnya memang gede, ya. Anda bisa modifikasi sendiri, tapi jangan suruh saya karena garansinya sudah pasti void, ya. Anda bisa mapas nih ini bagian hidungnya, ya, supaya bayangan gelapnya kecil. Syarat ke-6 tidak storing. Ini nggak storing bro, sudah dicoba di radio tidak storing, jadi Anda nggak perlu khawatir. Storing ini penting, kenapa? Karena ya itu seperti cerita saya baca di forum luar AC-nya. Sebelumnya saya pernah dulu masang Honda Brio, memang sudah dimodif, ya, kelistrikannya mungkin udah pasang ECU ini ECU itu, mesinnya jadi nggak bisa langsam waktu lampu nyala kalau bolam itu storing, ya. Dan dia bilang tidak bisa, CVT-nya tidak bisa oper ke gigi 3. Saya nggak tahu CVT bagaimana cara ngoper ke 3, tapi feedback ke kita seperti itu. Dia bilang CVT-nya di gigi 3 nggak bisa ngoper. Jadi maksudnya mungkin kalau kan mobil Honda Brio CVT, ya. Saya juga bingung waktu itu gimana caranya dia tahu CVT-nya ngoper ke 3. Padahal kalau CVT kan sama kayak motor-motor Matic. Anda geber dia muter terus. Beda dengan kayak misalnya CVT transmisinya Avanza Expander yang gitu ya. Jadi dia memang ngoper. Tapi kalau CVT kan nggak bisa ngoper. Cuman saya waktu itu disuruh ikut di mobilnya, tes di jalan. Tapi daripada begitu, mendingan ya copot aja kalau memang nggak bisa gitu ya. Jadi ini bolam dijamin tidak storing. Ya, ada yang masang waktu itu bawa, ya, dia dicoba begitu storing. Saya cuma bagian masang saja. Saya nggak tahu dia beli di mana. Ya pasti jawabnya saya beli di online. Ini direkomendasikan oleh forum. Ya, kadang-kadang ada orang suka di forum direkomendasi, dia percaya aja padahal tidak ada tes reviewnya, tidak ada tes wattnya, tes luxnya, segala macam ini itu gitu ya. Karena memang di forum juga banyak sekali ya, seperti forum Facebook banyak sekali buzzer ya, whistleblower atau apa ya, susah ya. Saya juga tidak mau mengkomentarkan soal itu. Intinya kalau Anda yang cerdas, pintar, Anda punya YouTube, Anda bisa nonton review saya ya. Saya juga tidak perlu endorse menggunakan blogger otomotif, tidak perlu, saya sendiri yang akan mengendorse ya. Jadi tidak storing ini penting ya. Nah, ini ada 2 buah chip ya. Chip ini sebenarnya sudah sesuai. Kenapa? Chip putih di bawah, chip kuning di atas. Kalau Anda saat jalan biasa, tentu kan Anda butuh cut off, bener nggak? Warnanya putih, Anda butuh cut off. Makanya dia cut off chip putih akan lebih bagus dibandingkan chip kuningnya. Nah, sedangkan pada saat hujan atau pada saat kabut, Anda kan pasti kan butuh pandangan yang ekstra. Nah, makanya kenapa chip kuningnya taruh di atas. Jadi chip kuningnya akan lebih glare dibandingkan chip putihnya. Ya. Chip kuningnya akan lebih glare dibandingkan chip putihnya, udah pasti. Karena kita di dalam kondisi hujan kita butuh yang pandangan mata kita lebih aware, makanya dia butuh glare saja kemana-mana. Cut off-nya nggak begitu bagus. Ada cut off tapi tidak begitu. Putihnya akan cut off-nya lebih bagus. Ya, saya bicara putihnya, ngomongnya cut off-nya akan lebih bagus. Tapi memang tidak sebagus kalau Anda yang pakai 1 chip saja. Karena kan dia chipnya ada 2 ya. Apa bedanya beli di saya dengan beli di tempat lain? Sebelum dikirim kita akan kalibrasi ini. Ininya akan kita buang sedikit. Supaya lebih terbuka. Ya. Supaya lebih terbuka, supaya sinarnya lebih keluar, supaya looks-nya lebih keluar, lebih padat, seperti itu ya. Tadi saya sudah jabarkan keunggulannya. Nah, saya akan bicarakan kelemahannya. Kelemahannya satu soal bayangan gelapnya, dia gede. Kenapa? Karena dia ada hidungnya. Tapi itu bisa dikompensasi dengan seperti memapas ini. Nah, hidungnya Anda buang ya.
Tapi jangan minta saya buang, Anda lakukan sendiri. Do it your own risk, do it yourself. Saya cuma jual apa adanya seperti ini, ya. Jadi Anda bisa buang hidungnya supaya menghilangkan bayangan gelap. Kekurangan kedua, ya, buat Anda yang suka bermain high beam kasar. Apa bermain high beam kasar? Tarik high beam, mungkin 1 detik bisa 5-6 kali. Ya, high beam kasar. Ya. Apa yang terjadi jika LED ini Anda pakai high beam kasar? Dia akan mati. Matinya itu artinya bukannya mati rusak, tapi dia akan mati shutdown. Shutdown, mati ya. Dia akan berhenti bekerja, mati. Anda matikan lampunya, saklarnya Anda nyalakan, dia normal lagi. Gitu ya. Jadi Anda kalau high beam santailah, 1 detik 2 kali masih oke. Tapi kalau Anda 1 detik 6 kali, kenapa saya bisa ngomong begini? Saya nyoba, bro, ya, saya nyoba. Jadi high beamnya nggak bisa kasar, ya. Maksimal 1 detik 2 kali, tek bisa, ya. Jadi kalau buat Anda yang pemain kasar, nggak bisa, ya. Dia akan error, dia akan mati. Anda matikan saklar lampunya, Anda nyalakan normal kembali. Kenapa dia seperti itu? Itu saya sudah komplain ke pabrik bilang itu feature safety. Ya, karena kalau Anda mati nyala itu nggak stabil arusnya. Merusak LED dia bilang. Merusak LED dia bilang. Makanya feature safety daripada seperti itu shutdown. Ya. Jadi sebenarnya bukan kekurangan juga, tapi untuk menyelamatkan nyawa ini LED, tapi kita bicara kekurangan, ya, seperti itu. Saya rasa cukup ya reviewnya. Kalau Anda mau beli silakan WhatsApp 0898 269 3838. Bisa putih kuning ya. Nah, ini lampu jauhnya tetap warna putih ya. Jadi ada nanti yang bertanya kepada saya, Pak, cara ubah warnanya bagaimana? Pak, perlu pakai remote? Pak, perlu saklar tambahan? Nggak perlu, tinggal pasang, tinggal colok aja ya. Ini bolam driverless ya, driverless, tinggal colok. Kabel sudah dirajut, tahan tarik ya. Kurang bagus apa coba? Ya, keuntungan apa bedanya beli di saya dengan beli di luar? Beli di saya adalah ya kita kalibrasi, kita setting ya, saya review. Anda barang sampai, Anda butuh panduan, butuh tutor pemasangan, silakan WhatsApp saya ya. Nah, ada satu hal lagi ya, lupa saya bicarakan. Tadi saya bilang chip putih di bawah, chip kuning di atas, bener nggak? Sebenarnya kalau Anda mau kuningnya lebih, cut off-nya lebih bagus, ini bisa dibalik, bro. Ini dibuka nih. Ini dibuka, ini diputar. Ini di video sebelumnya sudah ada ya. Apa perlu saya ulang lagi saya bahas nih. Tapi kalau buat Anda yang mau, bisa langsung lah, saya pandu aja langsung gitu ya. Jadi kita harus buka dulu nih bautnya. Jadi Anda harus pakai obeng-obeng, siapin obeng-obeng inilah ya. Nah, ini dibuka nih, kendorin ya, kendorin, bautnya copot. Nah, bautnya udah copot ya. Posisi aslinya kan ini begini ya, ini Anda balik begini, jadi supaya kuningnya yang di bawah itu bisa, bro ya. Jadi ini bener-bener enak dah, full adjustable. Kurang bagus apa coba ya. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, dengan Automac DC bagus mana? Ya tentu jelas bagus ini dong, bro, wattnya lebih gede. Ini 30 watt, si Automac DC cuma 19 watt. Kalau soal lux 2 kalinya lebih terangnya. Wattnya juga itu 19, ini 30, beda 10 watt ya. Nah, terus ada yang bertanya kepada saya, sama Pro 7 bagus mana? Sama bolam X9 bagus mana? Sama X9 jauh, bro. X9 COB chipnya ya. Kalau sama Pro 7 harganya lebih mahal, bro, Pro 7 ya. Wattnya juga gedean ini, terangnya juga gedean ini. Harga Pro 7 lebih mahal. Dia pakai driver. Kabelnya belum dirajut. Ini sudah dirajut nilon, tahan tarik ya. Jadi spek ini lebih tinggi jauh dibandingkan dengan Pro 7 gitu ya. Speknya lebih jauh, lebih tinggi, ini harga lebih murah. Jadi kayak Anda beli handphone,
Anda beli Samsung kan mahal bro, speknya biasa-biasa saja. Anda mungkin beli handphone Cina seperti Xiaomi, Poco, Huawei, atau Anda beli Realme, beli Vivo, beli beli Oppo, harga lebih murah, spek lebih tinggi ya, seperti itu. Ya. Jadi ada yang bertanya seperti itu. Pemasangan tinggal PNP, kalau nggak ngerti saya pandu lah ya. Kita tes nyala dulu nih sebelum dikirim. Jadi mengubah warnanya dengan memati nyalakan saklar lampu mobil Anda saja. Common ground, common positif bisa ya. Jadi tidak perlu pakai kabel-kabel set tambahan. Tinggal pasang saja bro ya. Buat apa sih Anda nambah-nambah kabel set, nyusahin diri Anda mesti keluar uang lagi. Anda tinggal pasang aja kan paling enak ya, tinggal colok. Bener nggak? Oh ya, cara pemasangan ya. Cara pemasangan jangan lupa, pasang dulu ininya bro. Pasang dulu ininya ya, klipin, pasang karet, baru bolamnya masuk. Ini pemasangan karet nggak usah dirobek-robek, karetnya original ya. Jadi pemasangan bener-bener PNP, tidak nyusahkan Anda ya. Banyak LED yang di luaran yang dijual karet harus dibobol ya, harus dibobol. Nah itu bahaya bro ya. Ini Anda beli LED ini karet original ya, Anda beli ini karet original, jadi karet tidak dirusak, karet tidak dioprek-oprek, original saja ya. Pasang dulu ininya, klipin, pasang karet, baru pasang bolamnya. Kipas harus di belakang karet. Kipas harus di belakang karet. Untuk Anda seperti mobil Nissan Evalia ya, hati-hati karetnya, karena di sini ada karet. Karena karetnya desainnya terlalu ini, Anda kalau bisa ganti yang punya model Toyota ya. Jadi ini kan begini. Ya. Nah, ini anggap sudah diklipin, karet dulu masuk, tutup karetnya, baru bolamnya yang masuk. Nah, kalau yang karetnya begini aman ya. Yang karetnya begini aman. Kenapa? Karena ini kipas. Ini segini nih kipas nih. Kipasnya lumayan tebal, pendinginannya bagus. Nah, heatsink ini masih kena. Jadi ditiup angin masih bisa keluar ke sini. Ada kipas yang sampai ada karet yang sampai melebihi heatsink, menutupi. Nah, itu bahaya. Kalau bisa Anda ganti karetnya. Ya. Karena ini penting, Bro. Ini penting, Bro, soal pendinginan ya. Kalau ini nggak masalah, karena daging karet ini tidak menutupi heatsink. Ada karet yang menutupi heatsink dagingnya, ya. Yaitu punya Nissan Evalia, ya. Menutupi. Jadi sama aja kipas ini berputar tapi angin nggak bisa keluar. Itu sama dengan Anda membunuh LED, ya. Sama aja Anda dengan membunuh LED. Ya, jadi saya mau menambahkan syarat terbaru ya, syarat ketujuh soal heatsink, kipas, dan pendinginan. Jadi pendinginan ini menggunakan double cooper, ya, double cooper PCB, jadi tembaga. Pendinginan menggunakan tembaga, ya, PCB-nya adalah tembaga. Ditambahkan soal kipas dan heatsinknya besar. Jadi ukuran ini sebenarnya saya juga request ke pabrik, lu tolong dong bikin makin gede kan makin bagus, ya. Kipas makin gede, makin tebal, makin bagus. Sirip-sirip ini makin gede makin bagus ya. Nah, itu akan kita tambahkan syarat ketujuh, tapi bahan-bahannya sedang kita pelajari apa pengaruhnya segala macam, karena saya membuat syarat itu juga bukannya istilahnya cuma asal ngomong, tapi kita mempunyai bukti ilmiah ya. Ada bukti ilmiah, Bro, seperti watt dan looknya stabil, kita sudah ngetes, dijalanin di meja 6 jam ya, stabil nggak gitu, ngedrop nggak gitu ya. Jadi kita ngomong nggak sembarangan gitu. Jadi kalau ada orang yang membantah ke saya, kita sudah punya bukti ilmiahnya ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya videonya. Nanti akan kita segera kirim. Kita akan segera kirim ya. Jadi syarat ketujuh sebenarnya saya mau menambahkan soal pendinginan ya. Pendinginan ini bagus menggunakan tembaga langsung P73CF yang harganya lebih mahal dan nggak lebih terang aja pendinginannya, bukan menggunakan cooper. Bukan menggunakan cooper PCB ya. Dia sistemnya dijepit. Jadi pendinginan jepit kurang bagus dibandingkan ada batang tembaga di tengah ya.
Oke, cukup. Terima kasih. Oke, selamat siang ya. Lanjut, ini orderan Pak Anto Samsung ya. Samsung Store di Depok, Sleman, Yogyakarta. Jadi untuk Toyota Avanza ya. Tadi adalah sebelumnya kita mereview H4 3 warna ya, GL3 ya. Jadi kalau Anda mau beli itu kodenya GL3. Nah, saat ini adalah Automax ya, harganya memang lebih murah. Selisih cuman 300.000. Kadang-kadang bagi orang 300.000 kelihatan berat, tapi nyatanya tidak juga gitu ya. Nah, oke, kita akan mereview ya. Jadi apa bedanya? Ya, apa bedanya? Jadi ini cuma 19 watt ya. Sedangkan GL3 itu mencapai 30 watt. Ya, jadi kalau Anda mau berbicara terang, GL3 lebih terang ya. GL3 lebih terang, dia 3 warna ya. Perbedaan yang mencolok adalah dia kuningnya di bawah, putihnya di atas. Ya, untuk Automax. Jadi si Automax ini lebih jago, lebih cut off-nya lebih bagus di warna kuning dibandingkan putihnya. Sebenarnya Anda bisa modifikasi sendiri ya dengan mengebor ini. Karena dia sistemnya di kling ya. Di kling Anda harus ngebor, klingnya copot, ininya ditukar. Nah, supaya bisa duduk lagi gini Anda belikan baut-baut Tamiya yang kecil ya. Selesai. Saya tidak berani untuk memodifikasi, kenapa? Karena ada garansi dari distributor. Distributor tidak mengizinkan kita untuk memodifikasi ya, seperti itu. Jadi kita jual apa adanya untuk versi Automax. Beda dengan distributor versi Kri. Lu mau jual modif nggak apa-apa bro, yang penting fisik waktu lu kirim utuh. Oke, seperti itu. Ya sudah. Jadi kalau buat Anda yang garansinya sudah habis 6 bulan, nah Anda bisa modif sendiri ya. Ini barang original Automax DC, harga sesuai price list 780.000. Apa bedanya dulu Anda beli di saya dengan beli di luar? Saya pastikan dulu barangnya baru, bukan barang returan, bukan barang refurbish, bukan barang servisan ya. Karena Anda beresiko menerima barang bekas ya. Anda beresiko menerima barang bekas atau barang servisan atau barang returan ya. Dia kelasnya cuma di 19 watt, kalau di GL3 mencapai 30 watt. Jadi kalau Anda bertanya terangnya di GL3. Ini cuma 2 warna, GL3 3 warna. Ini versi yang 3 warna harganya 880, bedanya cuma 200.000 dari GL3 ya. GL3 lebih mahal tapi kualitas jauh lebih mantap ya, terangnya, pendinginannya. Dia sudah menggunakan double cooper, kipasnya juga heatsinknya agak gede. Sedangkan ini masih sistem jepit biasa, jadi pendinginannya kurang ya. Warnanya putih, kuning, high beamnya tetap warna putih ya. Common negatif bisa, common positif kita coba ya, bisa. Common negatif, common positif bisa ya. Jadi kalau pertanyaannya kalau mau membandingkan kelas ya tentu Automax kelasnya di bawah GL3 ya. Di kelasnya Pro 7 P73 CF pun GL3 menang ya. Harga lebih murah udah pasti. Watt lebih gede. Adjustable sama, ini juga adjustable bro. Ya, adjustable putar-putar juga ini sama. Maju mundur bisa. Ya, dia maju mundur bisa, GL3 tidak bisa, dia hanya bisa putar. Ya. Kelebihan lain ya, ini memang harganya murah ya, levelnya di bawah GL3 harganya ya. Payungnya juga menyerupai halogen ya, replika. Jadi bukan CNC yang nggak jelas, jadi ini lebih enak lah kalau mau dikalibrasi ya, seperti itu. Oke, saya nggak banyak berbicara karena review khusus Automax DC sudah saya bahas juga kemarin ya. Dia nggak storing ya, segala macam bayangan gelap kecil Anda bisa nonton di video YouTube sebelumnya. Yang pasti ini adalah akan segera kita kirim ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih.